Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Mutia Novitasari, saya dari Stikes Abdurrahman Palembang. Di sini pada video ini saya akan melakukan penjelasan tentang pengisian kohort. Yang saya akan isi adalah ada dua kohort antenatal care dan kohort persalinan ibu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengisian kohort antenatal care. Pada bagian atas kita isi sesuai biodata tempat melakukan pelayanan. Karena di sini salah satu puskesmas yang ada di Lahat, jadi saya akan isi puskesmas. Nama puskesmas ada UPT Puskesmas Kapling, Desa Prumnas, nomor telepon sesuai dengan nomor telepon puskesmas, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Kecamatan Lahat, Kelurahan Kapling. Bidan yang melakukan adalah Yeni AMK pada bulan Oktober tahun 2020. Balik ke kolom pertama yaitu register. Yang kolom pertama itu tanggal, diisi sesuai tanggal melakukan pelayanan pada tanggal 1 bulan 10 2020. Nomor ibu maksudnya adalah nomor registrasi ibu yang ada di puskesmas. Nama ibu Nyonya Yemi sesuai nama ibu. Jamkesmas di checklist jika ibu menggunakan Jamkesmas dan distrik jika tidak. Usia kehamilan diisi dengan sesuai usia kehamilan ibu. Trimester ada trimester 1, 2, dan 3 sesuai usia kehamilan ibu. Anamnesis, pada anamnesis kita isi GPA. G untuk kehamilan, P untuk persalinan, A abortus. Karena ibunya baru pertama kali hamil, jadi kita tulis G1 P0 A0. Untuk berat badan pada kolom 8 sampai ke kolom 19 itu diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan kita isi pada kolom-kolom tersebut. Untuk berat badan Ibu Yemi setelah pemeriksaan itu 66 kg, tinggi badan 153 cm, tekanan darah 120/80, TFU tinggi pundusnya adalah 27 cm, lila Ibu Yemi 26 cm, status gizinya N dan M. N untuk normal dan M untuk tidak normal. Karena status gizi ibunya normal, maka ditulis N. Refleks patella positif, DJJ-nya 140 kali per menit. Kepala terhadap PAP, M untuk masuk, BM untuk belum masuk. Karena PAP kepala bayi belum masuk terhadap PAP, maka ditulis BM. Untuk TBJ dihitung menggunakan rumus. Untuk TBJ Nyonya Yemi itu kisaran 1833 gram. Untuk jumlah janinnya kita tunggal atau gemeli. T untuk tunggal, G untuk gemeli. Untuk presentasi kita lihat kode yang ada di bawah. KV untuk kepala, BS untuk bokong atau sungsang, LLO letak lintang atau oblik. Karena letak presentasi janin Nyonya Yemi itu kepala, maka ditulis KP. Baiklah, untuk kolom 20 di checklist jika kita melakukan konseling, jika tidak di strip aja. Status imunisasi TT-nya kita lihat di kolom bawah itu terdapat T0, T1, T2, T3, T4, T5. Status imunisasi TT Ibu Yemi itu adalah TT3. Untuk injeksi TT di checklist jika melakukan injeksi, di strip jika tidak. Catatan di buku KIA juga begitu, di checklist jika melakukan, di strip jika tidak melakukan. Untuk tablet FE itu ditulis jumlah yang kita berikan. Untuk Ibu Yemi itu jumlah yang diberikan adalah 30 tablet. HB setelah melakukan pemeriksaan, HB Ibu Yemi 12,00 gram per dl. Lalu untuk kolom 26 sampai ke kolom 39 di checklist jika terdapat komplikasi atau penyakit-penyakit yang dialami oleh Ibu Yemi, di strip jika tidak ada. Untuk kolom 42 sampai 47 juga begitu, di checklist jika iya ada, di strip jika tidak ada. Untuk kegiatan rujukan, jika kita melakukan rujukan, kita checklist di mana tempat melakukan rujukan, jika tidak di strip aja. Lalu keadaan tiba saat merujuk dan keadaan pulang
hidup atau mati. Karena di sini tidak melakukan rujukan, maka dikosongkan atau di strip. Baiklah, selanjutnya adalah pengisian kohort persalinan ibu. Sama seperti antenatal care, bagian atas kita isi sesuai tempat pelayanan. Lalu kembali ke kolom. Pada kolom 1 ada nomor antrian, maksudnya sesuai dengan nomor. Terus nomor ibu itu nomor registrasi ibu. Nama ibu sesuai nama ibu. Di sini ada Nyonya Manda. Lalu waktu persalinan pada kolom 4 sampai ke kolom 11 itu diisi sesuai tanggal dan jam terjadinya kala 1, kala 2, bayi lahir dan plasenta lahir. Untuk Nyonya Manda, kala 1-nya terjadi pada tanggal 2 pada jam 05.00 pagi, kala 2-nya tanggal 2 juga dan jam 15.00 sore. Bayi lahir pada tanggal 2 jamnya 13.30. Untuk plasenta lahir jam 2 juga pada jam tanggal 2 juga pada jam 13.42. Untuk kolom ke-12 itu usia kehamilan ibu saat melakukan persalinan itu 39 minggu. Untuk usia HPHT-nya ada HPHT ibu tanggal 3 bulan 1 pada 2019. Presentasi. Untuk presentasi kita lihat kode yang ada di bawah. BK untuk belakang kepala, PK untuk puncak kepala, DH untuk dahi, MK muka, BG ada bokong. Untuk Nyonya Manda, presentasinya adalah BK yaitu belakang kepala. Lalu berat bayi lahir, setelah melakukan penimbangan berat bayi lahir Nyonya Manda itu 3,2 kg. Cara persalinannya normal, N untuk normal. Lalu tempat persalinannya itu diberi kode 5. Kita lihat di bagian bawah itu terdapat 5 adalah rumah bersalin. Diisi sesuai kode yang ada di bawah dan sesuai tempat melakukan persalinan. Alamatnya adalah Perumnas Tanjung Payang di Lahat. Penolongnya diberi kode 3. Kita lihat kode yang di bawah yaitu bidan, karena yang melakukan persalinan ini adalah bidan Tri Nopiani AMK. Lalu pada kolom 20 sampai 26 itu kita checklist jika kita melakukan pelayanan, strip jika tidak melakukan pelayanan. Seperti injeksi oksitosin kita melakukan checklist, pergerakan tali pusat checklist, masa sepundus checklist, menggunakan patograf ya checklist, catat di buku KIA di checklist, pelayanan sebelum 1 jam di checklist, setelah 1 jam tidak dilakukan, di strip aja. Keadaan ibu dan bayi, H untuk hidup, M jika ibu dan bayi meninggal. Karena keadaannya dua-duanya sehat dan selamat, maka ditulis H pada kolom keadaan bayi dan ibu. Integrasi program untuk kolom 29 sampai ke 329 sampai ke 36 itu di checklist jika terdapat komplikasi atau integrasi program. Jika tidak di strip saja. Untuk kolom 37 sampai ke 43 kita checklist jika melakukan rujukan, jika tidak kita strip semua. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan untuk cara pengisian kohort antenatal care dan persalinan ibu. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.